Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan pagi ini atas waktu yang Kau berikan kepada kami Bapa. Tuhan, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid untuk boleh kami mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Saya akan bercerita diambil dalam kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Ayo adik-adik kita buka Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Nanti adik-adik bisa baca ceritanya di rumah. Adik-adik bisa pahami ceritanya lebih dalam lagi. Kita akan coba dengarkan firman Tuhan. Apa pesan Tuhan buat kita pada hari ini? Oke adik-adik, siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau siap, kita duduk yang manis, kita pasang telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai 30 ini diceritakan bahwa pada masa Raja Nebukadnezar dibangunlah patung yang mewah, dibuatlah patung yang tinggi. Untuk apa adik-adik? Nah betul, untuk disembah. Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah untuk semua orang, semua warga, semua rakyat yang ada di negara tersebut pada saat itu. Bila mendengar suara seruling, bila mendengar suara bunyi-bunyian dari musik, mereka harus menyembah patung yang sudah dibuat oleh Raja Nebukadnezar tersebut. Semua rakyatnya, semua panglimanya, semua takut, sujud atas perintah dari Raja Nebukadnezar. Karena kenapa adik-adik? Karena Raja Nebukadnezar adalah pangkat yang paling tinggi. Kalau tidak mau tunduk, akan dapat hukuman dari Raja Nebukadnezar. Semua tak lama kemudian terdengarlah bunyi-bunyian musik. Gonjlang, 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 gonjlang. Semua tunduk menyembah patung tersebut. Semua tunduk menyembah. Tapi ada yang ngintip, ada yang lihat. Itu kayaknya kok ada 3 orang yang tidak mau menyembah, yang tidak mau menurut perintah raja. Akhirnya orang itu datang, lari menghadap raja setelah selesai menyembah patung tersebut, menyembah dewa-dewa dari Raja Nebukadnezar tersebut. Mereka datang kepada Raja Nebukadnezar, lalu mereka ngadu. Raja, kan raja ngeluarin perintah. Semua bila telah mendengar musik, bunyi-bunyian, harus menyembah dewa-dewa patung tersebut. Tapi saya lihat raja, ada 3 orang yang tidak mau nurut, tidak mau menyembah patung tersebut raja. Raja marah. Siapa yang tidak mau menyembah? Siapa yang melawan perintah saya? Ya raja kan sudah mengeluarkan perintah. Kalau memang yang tidak mau menyembah, pasti akan dimasukkan ke dalam perapian yang panas banget. Iya siapa? Buruan kasih tahu saya. Itu raja, si Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Dia tidak mau menyembah. Pada saat semua orang menyembah, dia malah tidak menyembah raja. Baik. Saya akan panggil dia. Lalu dipanggillah Sadrak, Mesakh,
dan Abednego untuk menghadap raja. Sadrah, Mesah, Abednego, kenapa kamu tidak menuruti perintah saya? Lalu jawab mereka, saya tidak mau menyembah dewa-dewa yang bukan Tuhan saya, yang bukan Allah saya. Saya hanya mau menyembah Allah saja, bukan patung yang Tuanku buat. Karena patung tidak bisa buat apa-apa. Patung itu diam, karena patung itu buatan manusia. Jadi patung itu tidak bisa membuat apa-apa. Sedangkan Tuhan saya, Allah saya bisa. Karena Allah saya hidup. Kata Sadrah, Mesah, dan Abednego. Marahlah raja. Kamu sudah melawan, saya hukum kamu. Pengawal, ikat mereka dan bawa ke dapur perapian. Panaskan dapur perapian itu dengan lebih panas lagi. Baik, laksanakan titah raja. Lalu prajurit-prajuritnya memanaskan dapur perapian. Panas, lebih panas lagi, lebih panas lagi, dan lebih panas lagi. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pernah tidak kalau dekat kompor pada saat mama masak? Pernah kan? Gimana rasanya? Hawanya panas kan? Gerah, panas. Ini lebih panas lagi. Adik-adik pernah jalan-jalan di tengah jalan pada siang hari? Misal di depan rumah kalian, pada saat matahari bersinar terik, pasti adik-adik mengeluh, aduh panas, aduh keringatan ini, keringatan. Itu belum seberapa, ini lebih panas lagi, sangat panas sekali. Lalu raja berperintah kembali, sudah dilakukan panas ya? Sudah raja, sekarang bawa mereka, Sadrah, Mesah, Abednego itu ke dalam dapur perapian dan lemparkan mereka. Digotonglah Sadrah, Mesah, dan Abednego ke dapur perapian. Lalu dilempar karena prajuritnya nggak kuat, prajuritnya kepanasan, langsung jatuh. Akhirnya masuklah Sadrah, Mesah, dan Abednego ke dalam dapur perapian tersebut. Yang lain menunggu, melihat apa yang terjadi. Pada saat dilihat, ternyata Sadrah, Mesah, dan Abednego itu masih hidup, berjalan berkeliling-keliling, mengelilingi di dalam api tersebut. Dan yang dilihat lagi bukannya 3 orang, tetapi menjadi 4 orang. Kok aneh ya, bisa menjadi 4 orang. Padahal kan yang dilempar Sadrah, Mesah, dan Abednego, 3 orang. Tapi di dalam perapian tersebut dilihat ada 4 orang. Raja Nebukadnezar heran, loh kok ada 4 orang? Tapi yang satunya itu orangnya lain. Semuanya serba putih. Siapa ya? Gak lama Sadrah, Mesah, dan Abednego dipanggil. Sadrah, Mesah, Abednego, kamu keluar. Lalu mereka keluar. Dilihat mereka keluar dan badannya masih sehat-sehat, tidak ada yang terbakar. Rambutnya masih tidak terbakar, bajunya pun masih tidak terbakar. Mereka heran semuanya. Wah, memang benar-benar hebat Tuhan kamu. Allah kamu itu hebat, Sadrah, Mesah, Abednego. Kamu dibuat tidak terluka, kamu dibuat tidak cedera, kamu dibuat tidak terbakar sedikit pun oleh api yang sangat panas tersebut. Nah, adik-adik, kita lihat dari cerita tersebut, kepercayaan Sadrah, Mesah, dan Abednego itu sudah menolong mereka,
sudah menolong mereka dari dapur perapian yang sangat panas. Mereka selamat, mereka sehat-sehat semua. Itulah Tuhannya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Sama seperti adik-adik, Tuhan yang kita sembah saat ini, Tuhan Yesus itu sama dengan Tuhan yang Sadrak, Mesah, Abednego sembah. Kita percaya sama Tuhan. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menolong dimanapun kita berada. Sama seperti Tuhan menolong Sadrak, Mesah, dan Abednego. Asal kita percaya sama Tuhan, asal kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan itu ada. Tuhan itu tidak jauh dari kita. Hanya seringkali kita yang jauh dari Tuhan. Sama seperti lagu, Yesus itu hanya sejauh doa. Kok bisa sejauh doa? Bagaimana jauhnya doa itu? Doa itu tidak jauh. Kalau ada masalah, kita langsung duduk bertelut, kita tutup mata, kita lipat tangan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti mendengar doa kita. Tuhan sangat sayang sama kita. Tuhan sangat sayang sama adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap percaya sama Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Apapun permasalahan yang adik-adik hadapi, apapun keadaan adik-adik saat ini, kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu masih ada, bahwa Tuhan itu masih sanggup menolong. Bukannya dulu saja, tetapi saat ini pun Tuhan masih mau menolong. Tinggal kita percaya sama Tuhan. Tuhan itu tetap ada. Tuhan itu saat ini ada. Terlebih Tuhan itu ada di dalam hati kakak, di dalam hati adik-adik juga. Tuhan sayang adik-adik. Tuhan cinta adik-adik. Kita tanamkan itu. Kita harus percaya sama Tuhan dalam keadaan apapun. Keadaan senang, keadaan sedih, keadaan susah. Kita harus tetap percaya sama Tuhan. Karena Tuhan itu ada. Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu maha penolong. Oke adik-adik, kita selesaikan firman Tuhan saat ini. Tanamkan bahwa kita harus percaya sama Tuhan. Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, Tuhan itu tetap sayang dan cinta kepada adik-adik semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami untuk boleh tetap percaya akan Engkau Tuhan. Boleh kami percaya kalau bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata Tuhan. Ajari kami supaya kami boleh bersungguh-sungguh percaya kepadamu dan taat kepadamu Tuhan. Pimpin kami, berkati kami dan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh serta berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin.